Selamat pagi, perkenalkan nama saya Elizabeth Revarateme dengan NPM 33230045 dari Program Studi Pendidikan Biologi. Baik, saya akan menjelaskan beberapa soal. Soal yang pertama, jelaskan bagaimana tahap-tahap perkembangan sains di dunia. Tahap-tahap perkembangan sains di dunia dapat dibagi menjadi beberapa periode utama, yaitu yang pertama zaman kuno. Pada zaman kuno, peradaban seperti Mesir kuno, Yunani kuno, dan Romawi kuno telah mengembangkan pengetahuan dalam bidang matematika, astronomi, dan kedokteran. Yang kedua, zaman pertengahan. Pada periode ini, pengetahuan ilmiah berkembang melalui kerja ilmiah para sarjana Muslim dan Kristen. Yang ketiga, revolusi ilmiah. Abad ke-16 dan 17 ditandai dengan munculnya revolusi ilmiah. Yang keempat, abad pencerahan. Pada abad ke-18, pemikir-pemikir seperti Voltaire, Rousseau, dan Kant memperluas pemahaman tentang ilmu pengetahuan dan rasional. Mereka menekankan pentingnya metode ilmiah dan pemikiran kritis. Yang kelima, abad ke-19. Pada abad ini, ilmu pengetahuan berkembang pesat dalam berbagai bidang seperti kimia, fisika, biologi, dan teknologi. Yang ketujuh, abad ke-20. Abad ini ditandai dengan kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketujuh, abad ke-21. Pada saat ini, ilmu pengetahuan terus berkembang dengan pesat. Penemuan baru dalam bidang seperti kecerdasan buatan, bioteknologi, energi terbarukan, dan eksplorasi luar angkasa terus dilakukan. Soal nomor 2, sebutkan 10 pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran sains di kelas selain metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, dan jelaskan secara singkat tentang metode-metode pembelajaran ini. 10 metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran sains dalam kelas, yaitu yang pertama, eksperimen. Melibatkan siswa dalam melakukan percobaan langsung untuk memahami dan mengamati konsep sains. Yang kedua, proyek. Meminta siswa untuk melakukan penelitian atau proyek berbasis sains yang melibatkan pengumpulan data, analisis, dan prestasi hasil. Yang ketiga, simulasi. Penggunaan perangkat lunak atau alat simulasi untuk memvisualisasikan konsep sains yang kompleks atau sulit dipahami. Yang keempat, pembelajaran berbasis masalah. Mengajukan masalah nyata kepada siswa dan meminta mereka untuk mencari solusi berdasarkan pengetahuan sains yang telah dipelajari. Yang kelima, pembelajaran kooperatif. Mengorganisir siswa dalam kelompok kecil untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas sains. Yang keenam, pembelajaran berbasis proyek. Mengajarkan konsep sains melalui proyek-proyek praktis yang melibatkan siswa dalam eksplorasi dan penemuan. Yang ketujuh, pembelajaran berbasis teknologi. Menggunakan teknologi seperti video, animasi, atau perangkat lunak interaktif untuk memperkaya pembelajaran sains. Yang kedelapan, pembelajaran berbasis permainan. Menggunakan permainan atau aktivitas bermain peran untuk mengajarkan konsep sains dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Yang kesembilan, pembelajaran berbasis penemuan. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan konsep sains melalui eksplorasi dan percobaan sendiri. Yang ke-10, pembelajaran berbasis visual. Menggunakan gambar, diagram, grafik, atau video untuk membantu siswa memahami konsep sains secara visual. Soal nomor 3, bagaimana skor PISA dan tim siswa Indonesia selama 18 tahun terakhir? Apa yang bisa disimpulkan dari skor PISA dan tim siswa Indonesia selama 18 tahun terakhir? Pada tahun 2000, Indonesia pertama kali berpartisipasi dalam PISA dan mencatatkan skor rendah
di semua bidang. Pada tahun 2003, skor PISA Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, terutama dalam bidang membaca. Namun pada saat itu, skor PISA Indonesia cenderung stagnan atau mengalami penurunan. Pada tahun 2018, Indonesia mencatatkan skor di bawah rata-rata OECD dalam semua bidang. Pada tahun 1999, Indonesia pertama kali berpartisipasi dalam TIMSS dan mencatatkan skor rendah di kedua bidang. Pada tahun 2003, skor TIMSS Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, terutama dalam matematika. Namun sejak itu, skor TIMSS Indonesia cenderung stagnan atau mengalami penurunan. Pada tahun 2019, Indonesia mencatatkan skor di bawah rata-rata internasional dalam matematika dan sains. Nomor 4, bagaimana pengaruh skor PISA dan TIMSS terhadap sistem pendidikan di Indonesia? Beberapa pengaruh skor PISA dan TIMSS terhadap sistem pendidikan di Indonesia yaitu yang pertama, menyadarkan kelemahan sistem pendidikan. Skor rendah dalam PISA dan TIMSS menjadi indikator bahwa sistem pendidikan Indonesia memiliki kelemahan dalam memberikan pendidikan berkualitas. Yang kedua, fokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Skor rendah dalam PISA dan TIMSS mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan untuk fokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Yang ketiga, perbandingan dengan negara lain. Skor PISA dan TIMSS memungkinkan Indonesia untuk membandingkan presentasi siswa dengan negara-negara lain. Yang keempat, penentuan kebijakan pendidikan. Skor PISA dan TIMSS menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang telah efektif. Yang kelima, mendorong transparansi dan akuntabilitas. Skor PISA dan TIMSS dipublikasikan secara internasional yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pendidikan Indonesia. Nomor 5, sebutkan dan jelaskan 26 episode yang ada pada kurikulum Merdeka. 26 episode yang ada pada kurikulum Merdeka yaitu episode yang pertama, 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar. Ujian Sekolah Berstandar Nasional atau USBN. Pada tahun 2022, USBN diganti dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Yang kedua, ujian nasional. Pada tahun 2021, pun berubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Yang ketiga, penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang keempat, peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB Senasi. Episode yang kedua tentang kampus Merdeka. Pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi negeri peradaban hukum. Yang ketiga, penyaluran dana dan penggunaan dana BOS. Yang pertama, penyaluran BOS langsung. BOS lebih fleksibel untuk sekolah, nilai satuan BOS meningkat, pelaporan BOS diperketat agar lebih transparan dan akuntabel. Episode yang keempat, program organisasi penggerak. Pada program ini mendorong hadirnya ribuan sekolah penggerak. Episode yang kelima, guru penggerak. Berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui guru sebagai agen teladan dan obor perubahan. Yang keenam, transformasi dana pemerintah untuk perguruan tinggi. Yang pertama, insentif berdasarkan pencapaian IQ atau PTN, kompetensi kampus Merdeka, matching fund untuk kerjasama dengan mitra atau PTN dan PTS. Episode yang ketujuh, program sekolah penggerak. Kolaborasi Kemendikbud dan Pemda, sasaran sekolah penggerak. Episode ke-8, sekolah menengah kejuruan pusat unggulan. Menghasilkan lulusan yang
terserap di dunia kerja. Lulusan SMK diproyeksikan siap untuk bekerja dan melanjutkan studi dan kewirausahaan. Episode yang ke-9, KIP Kuliah Merdeka. KIP Kuliah bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat tidak mampu pada pendidikan tinggi yang lebih merata dan berkualitas. Episode yang ke-10, perluasan program beasiswa Lembaga Pengelolaan atau LPDP. Kemendikbud dan LPDP berkolaborasi memperluas ruang lingkup dana abadi pendidikan untuk program yang sudah tersedia selama ini seperti beasiswa pendidikan Indonesia. Episode yang ke-11, Kampus Merdeka Vokasi. Dana kompetitif 90 miliar, SMK D2 jalur cepat, peningkatan prodi D3 menjadi sarjana terapan D4. Episode yang ke-12, Sekolah Aman Berbelanja Bersama Sipla. Sipla adalah sistem elektronik yang dapat digunakan sekolah untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara daring yang anggarannya bersumber dari dana BOS. Pada 2021, Sipla bertransformasi untuk menyediakan pengalaman berbelanja dan bertujuan yang lebih baik. Episode yang ke-13, Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesia. Kanal Indonesia bermitra dengan masyarakat serta pelaku dan komunitas seni budaya. Kanal Indonesia merupakan upaya mewujudkan visi pengajuan kebudayaan. Episode yang ke-14, Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual. Permen PPKS adalah salah satu upaya untuk memenuhi hak setiap WNI atas pendidikan tinggi yang aman. Episode yang ke-15, Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Fokus pada materi yang esensial dan mengembangkan kompetensi peserta didik pada fasenya. Episode yang ke-16, Akselerasi dan peningkatan perdanaan PAUD dan pendidikan kesetaraan. Pada tahun 2022, pemerintah melanjutkan reformasi kebijakan untuk bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan atau BOP kesetaraan dan bantuan operasional sekolah atau BOS. Episode yang ke-17, revitalisasi bahasa daerah. Dalam 30 tahun terakhir, 200 bahasa daerah di dunia punah. Di Indonesia terdapat sekitar 718 bahasa daerah, namun punah dan kritis. Episode 18, Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesia. Dana pokok dari Dana Indonesia tidak akan pernah digunakan dan akan diinvestasikan selamanya. Episode ke-19, Rapor Pendidikan Indonesia. Rapor pendidikan diluncurkan untuk membantu satuan pendidikan dan dinas pendidikan mempelajari kondisi masing-masing dan melakukan perbaikan. Episode yang ke-20, Praktisi Mengajar. Praktisi mengajar bersama dosen dan membantu perencanaan bahan ajar serta melakukan evaluasi di mata kuliah yang sudah ada. Episode ke-21, Dana Abadi Perguruan Tinggi. Pendanaan pendidikan tinggi perlu ditingkatkan agar kampus-kampus dapat bersaing di tingkat dunia. Episode ke-22, Transformasi Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Seleksi nasional berdasarkan prestasi seleksi nasional, seleksi nasional berdasarkan tes, seleksi secara mandiri. Episode ke-23, Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia. Program tersebut berfungsi pada pengiriman buku bacaan bermutu untuk jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD dan sekolah dasar atau SD yang disertai dengan pelatihan bagi guru. Episode ke-24, Tradisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Satuan pendidikan perlu diterapkan masa pengenalan bagi peserta didik baru selama 2 minggu pertama. Episode ke-25, Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Episode ini berfokus pada upaya
pencegahan atau penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan atau PPKSP. Episode yang ke-26, Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang semula berjumlah 39 kali disederhanakan menjadi 8 saja. Soal nomor 6, apa saja kelebihan dan kekurangan kurikulum merdeka? Kelebihan kurikulum merdeka, pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, guru dapat memilih metode yang tepat untuk mengajar, meningkatkan kreativitas siswa, meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Kekurangan kurikulum merdeka yang pertama mengurangi standarisasi pendidikan, memerlukan peran aktif siswa dalam pembelajaran, memerlukan peran aktif guru dalam mengembangkan pembelajaran, memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar. Soal nomor 7, apakah Anda setuju Indonesia perlu terus mengubah kurikulum pendidikannya? Jelaskan jawaban Anda. Menurut saya setuju, karena relevansi dengan perkembangan zaman, meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan relevansi dengan kebutuhan pasar kerja. Sekian penjelasan singkat saya tentang soal-soal. Sekian dan terima kasih.